Ini hari ini acara mupuk. Mupuk. Pakai pupuk apa Kang Sudir? Mas Sudir pupuk apa nih Pak Sudir? Ini Polska dengan urea. Polska dengan urea. Ya. Nah, itu pakai Ini obat apa jenenge? Gulma. gulma. Oh, Gulma. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan video saya. Saya mohon maaf sudah sekitar 30 hari saya tidak bikin video dikarenakan ada kesibukan yang tidak saya dapat tinggalkan. Ini saya saat ini alhamdulillah berada di Pulau Jawa, tepatnya kampung halaman saya yang berada di wilayah Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Alhamdulillah saya bisa dikatakan mudik pulang kampung dari Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Sudah ini sekitar 1 minggu lebih, dan ini saya akan mereview kehidupan perkampungan di wilayah Jawa Tengah. Ini saya berada di depan kampung, ibaratnya itu di sana ada gapuranya, dan di sini masyarakatnya di Kampung Wadas ini terdapat 2 RT. Warganya kebanyakan berkegiatan sebagai petani. Seperti ini bisa kita lihat nih, petani kopi dan petani apokat, juga petani durian dan lain-lainnya. Dan tepat di sebelah saya malah ada apa? Ada tanaman pepaya, juga durian yang baru ditanam. Ya seperti ini, dan sangat bagus sekali. Itu ada bapaknya di sana. Mungkin lain kali saya akan mereview bapaknya, dan ini saya akan memperlihatkan kepada sahabatku semua wajah atau penampakan Kampung Wadas yang berada di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Mari kita lanjutkan untuk menuju ke Kampung Wadas. Dan kebetulan saat ini di bulan September ini masih panen raya untuk kopi di wilayah Jawa Tengah, umumnya pada khususnya Kampung Wadas. Nah, ini gapuranya, sahabatku, ini gapuranya. Nah, ini sudah memasuki wilayah Kampung Wadas. Maaf ini di sini itu kadang rumahnya tidak terlalu kelihatan karena jaraknya antar tetangga itu, antar rumah lumayan jauh. Seperti ini rumah, baru di sana ada rumah lagi, dan ini rumah-rumahnya itu wilayahnya kondisinya perbukitan jadi seperti ini. Tapi alhamdulillah jalannya sudah lumayan bagus, bahkan bisa dikatakan bagus, mulus. Ini saya memperlihatkan sebagian tidak semuanya, karena kalau semuanya nanti malah durasinya terlalu panjang. Dan di Kampung Wadas ini bahkan bisa dikatakan rumah aslinya itu sudah rumah, kalau Jawa kan rumah joglo ya, itu dapat dikatakan sudah tidak ada. Jadi bisa kita lihat sebagian kegiatan terus kegiatan para warga itu menjemur kopi. Memang ini saat panen raya. Di sini juga ada masjid ini RT 8, yang tadi yang sana tuh RT 7.
kira-kira ini untuk jumlah rumah itu sekitar estimasi 70-an ya. 70-an rumah. Ini seperti ini. Untuk rumah kayunya, rumah asli itu bahkan bisa dikatakan tidak ada. Kita belok sini saja. Nah, belok sini. Ini memang jalan alternatif sebenarnya ini. Dari RT7 untuk menuju ke jalan ujung kampung. Seperti ini. Kecuali tanaman kopi, karena memang posisi Kampung Wadas itu di ketinggian 710 mdpl, itu kopi robusta nggih, tumbuh subur di sini. Kalau arabica itu kan 1000 mdpl lebih. Jadi arabica di sini kurang bagus. Hidup tapi untuk berbuahnya kurang bagus. Jadi di sini rata-rata warga itu tanam kopi robusta. Kecuali itu juga ada durian, juga ada salak sebagian ya, salak. Seperti di wilayah Jogja, Tempel. Memang bibitnya dari sana dulu. Menurut cerita petani yang nanam ya. Jadi seperti ini kita sudah berada di RT 7. Kecuali itu juga sini ada persawahan, tapi ya maaf sekali tidak seluas di tempat lainnya seperti Sumatera atau Papua. Tapi ada sawah, Mas, ada sawah di sini. Itu tidak luas. Nanti bisa kita lihat. Ini sawahnya warga Kampung Wadas ini berada di kampung bawahnya, yaitu Kampung Sadang. Yang masuk masih wilayah satu kelurahan, nggih. Kelurahan Rejosari, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ini saya akan menuju ke sawah, yang mana sawah tersebut milik warga di Kampung Wadas ini. Beda jauh nggih, selama saya ngonten bikin video di Merauke, sawahnya di Transana itu 10 hektar, 5 hektar. Di sini itu ibaratnya 2000 meter persegi itu sudah luas. Mungkin orang yang paling luas itu di sini yang punya sawah itu tidak lebih dari 5000 meter persegi. Yang di wilayah sini beda lagi kalau yang mungkin di wilayah sana yang agak bawah, daerah Ambarawa Rawapening itu mungkin orang sana bisa 1 hektar, bisa 2 hektar. Ini kita memasuki Kampung Sadang yang berada di bawah Kampung Wadas. Kayaknya lewat sini. Nah, ini saya memasuki Kampung Sadang. Yang mana Kampung Sadang ini satu RT, penduduknya tidak banyak, sekitaran mungkin 35 rumah sekitar ya. Ya seperti ini penampakannya. Ini masuk sebuah jalur nggih, gang. Tapi alhamdulillah gangnya sudah cor. Kalau di sini memang kebanyakan sudah dikeraskan seperti ini. Ini Kampung Sadang. Mbak, nah ini sahabatku semua dimanapun berada, ini jalan menuju ke sawah, juga ke kebun, ke perkebunan di sini, kebun kopi. Mbak, sek seminggu kelamunan. Oke. Nah ini saya menyapa salah satu warga Sadang, yang mana alhamdulillah masih kenal sama saya. Nah seperti ini. Nah, ini jalannya agak curam deh, ini lumayan curam. Nah, seperti ini. Ini di kanan kiri saya itu kan, ini maaf ya saudaraku, ini tanaman kopi. Ini tanaman kopi yang saat ini sangat diandalkan, karena untuk kemarin-kemarin harganya lumayan. Tapi untuk tanya saya dan ibu dari warga itu harganya agak turun untuk saat ini, mungkin karena
situasi yang ini Indonesia baru ini kurang kondusif. Nah, seperti ini. Ini saya sampai di persawahan yang mana warga Kampung Wadas memiliki sawah di sini. Kecuali itu di sini juga berdampingan dengan PTPN. Itu yang bisa kita lihat di sana, itu ada pohon-pohon yang daunnya agak berguguran, itu tanaman karet. Ini milik PTPN Afdeling Delik, yang mana ini menginduk di bandaran sana. Itu mohon direvisi ya kalau ada kesalahan informasi atau perkataan saya. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau orang mengatakan ini sawah balong, tapi keberadaan sawah ini berada di Kampung Sadang, jadi di bawahnya Kampung Wadas. Kembali lagi, memang kondisinya itu berbukit-bukit, di sini berbukit-bukit seperti ini. Jadi ini di bawah, di samping saya kanan saya ini memang bisa dikatakan tebing-tebing seperti ini. Dan alhamdulillahnya lagi di sini memang air melimpah. Ini ada salah satu sumber yang sangat dirawat oleh warga sini, Jadi ini dinamakan sumber balong untuk pengairan sawah di sekitaran sini. Jadi sawahnya cuma ini saja sampai sana, lalu ke arah kiri sana yang ada pohon-pohon bambu. Nah, ini seperti ini. Ini. Jadi di sini tidak sawah semua, juga ada tanaman cabai. Jadi seperti ini sumber mata airnya, ini. Dan mohon maaf, di sini ini sumber mata air ini masih disakralkan. Jadi kadang ada waktu-waktu tertentu untuk selamatan di sini. Nah, seperti ini. Dan jalannya alhamdulillah memang bisa saya perlihatkan, jalan itu sudah cor seperti ini. Jadi petani di sini kalau musim hujan pun membawa hasil panen dari sini itu tidak kepikiran untuk kepleset atau terjebak lumpur seperti ini. Mohon maaf kalau ini saya agak belepotan cara penyampaiannya, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya akan menuju ke salah satu sawah milik warga Kampung Wadas. Jadi sawah ini berada di Kampung Sadang, tapi pemiliknya itu ada yang dari Kampung Wadas, juga dari Kampung Sadang sendiri. Dan ini untuk untuk menambah wawasan saja. Jadi memang Kampung Wadas, Kampung Sadang ini kalau di Kampung Jawa itu masih ada kaitan saudara. Jadi satu kampung itu bisa dikatakan 60% itu mereka masih bersaudara. Itu Sadang pun juga kerabatnya di Wadas, di familinya juga ada. Jadi itu kalau bisa dibilang itu satu kampung, satu saudara. Makanya di sini maaf, kegotong royongannya masih melekat sekali. Ibaratnya bikin rumah atau untuk cangkul-cangkul sawah seperti ini. Kalau di sini tidak menggunakan traktor atau alat-alat yang canggih, jadi di sini tradisional dan sangat manual sekali seperti ini. Ini tanam basah, kalau Merauke tanam basah, tidak ada yang namanya tanam hambur, karena sawah ini cuma segini saja, itu satu orang saja segini. Ini satu orang saja. Jadi maaf, jadi ini kita di sini itu bukan bicara luas, tapi bicara pemanfaatan lahan yang maksimal, karena memang di Pulau Jawa itu bisa dikatakan untuk lahan itu sudah sangat sempit gitu. Nah, itu yang saya katakan itu milik PTPN. Ini PTPN semua. Itu PTPN Delik itu, maaf kalau nggak salah itu sekitar 111 atau 19 hektar itu ditanamin karet. Kalau dulunya kopi juga, ya ini ada tanaman cabai. Ini tanaman cabai keriting seperti ini. Jadi kalau airnya memang mengalir sepanjang hari, dan alhamdulillah di Balong ini memang kemarau sama musim penghujan itu airnya melimpah. Jadi mereka petani di sini ibaratnya tidak ada waktu istirahatnya. Tidak ada waktu istirahat. Itu saya akan wawancara sebentar kepada salah satu petani yang berada di sini. Di sini itu
Itu kayaknya lagi mau pupuk. Lah contoh ini dulu sawah juga ini tapi dikeringkan dan ditanami alpukat. Nggih. Alpukat juga ngetren di sini, harganya juga lumayan bagus. Nah, ini sudah akhir. Ini sudah akhir sawah di Sawah Balong, cuma segini. Mungkin bisa dikatakan ini cuma seluruh luas sawah di sini itu tidak ada 3 hektar itu tidak ada. Mungkin setengah hektar malah ini, 2 hektaran lah, setengah hektar yang sini. Yang sini mungkin sekitar 2 hektaran. Ini estimasinya nggih. Nah, seperti ini. Maaf kalau di sini memang rajin nggih ini untuk gulutannya itu rajin seperti ini. Dan ini dikerjakan secara manual, tidak ada traktor, tidak ada panen pun dikerjakan secara manual. Nanti saya akan tanya ini padinya apa, ini lumayan bagus. Jadi benar-benar dimaksimalkan oleh warga di sini. Kang, selamat siang. Ini berapa meter Kang di sini tuh sawahnya ini? Miliknya 1.200. Maaf dengan Pak siapa nggih? Sudirman. Pak Sudirman nggih. Pak Sudirman, ini ceritanya nggih mau tanya infonya ini padi apa nggih? Impari 48. Oh nggih. Ini hari ini acara mupuk. Mupuk. Pakai pupuk apa Kang Sudir? Pak Sudir pupuk apa nih Pak Sudir? Ini Polska dengan urea. Polska dengan urea. Ya. Nah, itu pakai Ini obat apa sebenarnya? Gulma. Oh gini. Gulma. Oh ini sawahnya berarti Pak Sudir ini sama ini. Ya. Ini dua ini 3. Sama ini. Yang bawahnya itu. Oh bawah. Ya. Bawah sampai mana Pak Sudir? 1.200 itu sampai mana? Nah, itu. Metandongnya. Nah, andong. Andong itu pojok itu tahu ujung? Ujung. 3 kotak ini. Sampai atas 4. 1 2 3 4 nggih. 4. Sampai sana. Sana jalan itu. Jalan yang atas beda lagi. Beda. Oh, ya. Nggih, Pak Sudir. Ini kemarin kalau waktu normal bagus. Ini 1.200 meter persegi itu keluar berapa sak? Saknya itu 15 sak ya? Mungkin kalau normal mungkin 30 nyampe. Pas bagusnya gitu. Ya, 20 sampai 50 lah. 20 sampai 30 sak ya, sekitar itu karung toh, karung. Karung. Poncot toh tidak jahit. Poncot tidak jahit. Ya jahit ya. Oh, jahit. Jahitan ya. Oh, jahit sampai 30 1.200 meter persegi itu kalau maksimal tidak ada kendala itu pernah keluar sampai 30 poncot. Mungkin 35 40 mungkin sekitar itu. Kalau yang saya dapat informasi. Di seperti ini nggih. Sahabatku semua di manapun berada, biasanya saya itu bikin video persawahan di transmigrasi wilayah Merauke, Provinsi Papua Selatan yang berhektar-hektar, gitu, 1 orang 2 hektar, 3 hektar. Nah, kali ini saya mereview sawah di kampung di wilayah Jawa Tengah, gitu, termasuk kalau saya mengatakan juga pedalaman, cuma bedanya jalan ke kebun ke sawah itu sudah dikeraskan. Jadi alhamdulillah itu memang dikatakan pemerintah lumayan memperhatikan. Itu dulu, tapi bukan yang sekarang ya, yang dulu. Itu soalnya ini Kang ya, memang ini dicor Kang, berapa tahun Kang dicor jalannya Kang? 1 tahun ya? 1 tahun nggih. 1 tahun. Fasilitas dari pemerintah. Untuk pemerintah desa. Oh, ini pemerintah desa itu yang yang DD yang 1 tahun 1 miliar itu kah? Ya. Itu dialokasikan ke sini. Kalau sawah ya cuma segini, tapi memang airnya mengalir di setiap saat. Mau rendeng mau ketika mengalir Kang nggih. Mengalir. Sumber langsung kok. Jadi seperti ini nggih. Kang, saya permisi dulu Kang nggih. Saya permisi dulu lanjut perjalanan. Ya. Semoga keluar banyak. Ya. Nanti Amin. 40. Amin. Karung 40 poncot. Demikian nggih sahabatku semua di manapun berada, ini review saya. Jadi suatu pengalaman yang baru untuk saya nggih. Sawah yang maaf nih sedemikian ukurannya itu bisa keluar segitu. Jadi memang keadaan di Pulau Jawa mungkin rata-rata juga seperti ini. Alhamdulillah di sini memang ditunjang dengan dengan kerajinan yang melebihi dari yang lain. Kalau di sini memang itu bukan saya ini ya
Bukan saya meremehkan atau apa tempat lain, memang di Jawa ini kalau nggak seperti itu ya bisa dikatakan susah nanti nyari makannya, apalagi petani. Demikian sahabatku semua dimanapun berada, review saya di perkampungan di wilayah Jawa Tengah, khususnya ini di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Apabila ada kesalahan kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi.